Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bertemu lagi di pertemuan yang insya Allah berkah saat ini. Untuk dalam rangka perkuliahan belajar mengenai tema kali hari ini yang akan dibawakan oleh saya, Kang Arif, dan Aini mengenai bab pertumbuhan dan perkembangan serta faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dan atas pengantar perkuliahan sudah saya sampaikan. Apa yang akan kita pelajari saat ini sudah saya sampaikan. Alhamdulillah, insya Allah kita akan masuk ke dalam apa yang kita pelajari saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kang Arif, kami persilahkan. Oke, terima kasih Kang Arifin yang telah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada materi yang kita terima, yang kita ambil, bahwasannya di sini yang berjudul pertumbuhan dan perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keduanya, ya gitu ya. Nah, di sini ada definisi mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan sendiri memiliki definisi atau pengertian bahwa pertumbuhan adalah suatu proses perubahan secara kuantitatif pada aspek-aspek fisik maupun psikis. Nah, dan mengarah pada kondisi yang lebih matang. Sedangkan perkembangan adalah suatu proses perubahan secara kualitatif pada aspek-aspek fisik maupun psikis dan juga mengarah pada kondisi yang lebih matang. Dan ini dibuat oleh Ibu Pikni Mutiara Rahmat dalam PPT-nya pada tanggal 29 September 2021. Nah, dan yang dimaksud dengan kuantitatif dengan satu lagi tadi kualitatif, bahwa pertumbuhan itu pasti dia terikat dengan yang namanya kuantitatif. Artinya dia tidak membahas kualitatif, bahwa kuantitatif sendiri memiliki arti perubahan dapat dibuktikan dengan pengukuran dan perhitungan. Maksudnya di sini kita misalkan seorang anak yang baru lahir atau baru dikebumikan lah bahasanya ya, dan dia masih belum mengetahui apa saja gitu, belum mengetahui apa-apa gitu. Tentu kita tidak menyadari dan kita tidak tahu ketika kita dulu pas waktu bayi ya, itu kita nggak tahu kita ada di mana gitu, dan kita sadar itu mungkin kita pada waktu berusia sekitar beberapa tahun setelahnya lah, 3 tahun, 4 tahun, mungkin kita sudah bisa ingat sampai sekarang posisi kita tuh lagi apa gitu. Namun itu tidak tidak secara maksimal kita bisa ingat gitu. Dan di sini yang dimaksud kuantitatif artinya perubahan dibuktikan dengan pengukuran dan perhitungan. Artinya di sini kita ambil contoh berat badan satu, tinggi badan dan lain sebagainya. Berat badan seorang bayi tentu saja di situ dalam pertumbuhannya memiliki berat badan misalkan berapa sih kalau bayi yang lahir itu biasanya memiliki berat badan 2 kilo ya kurang lebih ya. Ada kurang 2 kilo ya. Dan misalkan setelah kelahirannya itu 1 tahun ke depan atau 1 bulan, 2 bulan sampai berusia 1 tahun. Nah, itu dia pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Artinya dia akan memiliki bertambahnya
kuantitas daripada dirinya sendiri. Yang tadinya beratnya cuma 2 kilo, mungkin untuk bayi misalkan, atau ada yang kurang dari 2 kilo, 1,5, atau ada yang lebih lebih berat daripada 2 kilo. Dan tentu saja seorang bayi itu akan mengalami pertumbuhan ke depannya dengan berat badannya bertambah. Oke. Dan juga untuk kualitatif sendiri itu kita kaitkan kepada perkembangan. Maka perkembangan dengan pertumbuhan itu sangat beda. Artinya tadi sudah dijelaskan bahwa di sini perkembangan secara kualitatif, artinya secara kualitas. Kalau tadi pertumbuhan itu kepada jumlahnya ya, kepada hitungannya, si ini nanti beratnya sampai berapa kilo atau tinggi badannya pasti akan berubah gitu ya. Dan sedangkan di sini kualitatif, dia memiliki kualitas untuk perkembangan seseorang atau perkembangan manusia gitu ya. Kalau misalkan kita melihat berkembang, ada di kita nih anak kecil, seorang anak kecil, kita bisa melihat dan kita bisa membandingkan juga sebetulnya. Banyak di antara anak kecil, dia tidak seperti anak kecil sifatnya itu. Ataupun ada anak yang sudah besar atau orang yang sudah remaja ataupun dewasa, namun dia tidak intinya anak yang sudah remaja tapi sifatnya itu tidak seperti anak remaja, ataupun anak yang dewasa tidak menampilkan sifat dewasanya, malah menampilkan sifat kekanak-kanakannya. Ataupun tadi sebaliknya, anak kecil dia tapi sudah bisa berpikir secara dewasa, berpikir secara lebih daripada di usianya lah gitu ya. Dan kita juga di sini sudah memberikan contoh bahwa kualitas itu atau kualitatif di sini perubahan yang dapat dibuktikan dengan berubahnya sifat, mutu, karakteristik, dan lain sebagainya. Tentu di sini setiap manusia, karena di sini yang kita bahas adalah pertumbuhan dan perkembangan, tentu saja objek pertama kita di sini bukan yang lain, hanya saja objek di sini manusia ya. Dan kita membahas langsung mengenai kualitas ini, seorang pasti memiliki akan berubahnya sifat, memiliki sifat, dan sifat itu pasti akan berubah seiring berjalannya waktu. Dan artinya dan artinya sifat di sini secara kita sadar ataupun tidak sadar kita bisa bisa berubah gitu sifat kita itu. Dari kecil sifat kita misalkan rajin, ada misalkan orang ini sifat kita kita punya sifat rajin ataupun sifat lainnya, misalkan baik dan mau berbantu kepada orang tua, sifat kita itu tidak sombong. Namun bisa saja ketika seiring berjalannya waktu ya, 1 tahun atau 2 tahun kemudian karena kita masuk kepada usia remaja, dan setelah remaja misalnya kita masuk pada usia dewasa gitu, maka nanti akan ada perubahan sifat gitu. Tidak hanya sifat, dan sikap pun kita akan berubah gitu, menyesuaikan. Dan intinya itu sih yang untuk kualitatif itu akan adanya perubahan secara kualitas dari sifat kita, mutu kita, karakter, mungkin sama ya, karakter itu lebih ke akhlak mungkin ya, akhlak kita dan lain sebagainya. Dan di situ pun tidak hanya tidak hanya untuk sifat, tapi ketampanan kita, kecantikan kita, kegagahan, kelincahan, dan lain sebagainya. Karena
memang misalkan ada seorang perempuan atau laki-laki ya, dua-duanya lah pokoknya. Seorang perempuan yang ketika masih waktu kecilnya itu tidak glowing gitu. Artinya belum bisa merawat wajahnya dan terlihat di hadapan kita tuh wajahnya tuh ya begitu gitu. Kalau bahasa kasarnya itu kucel gitu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, karena ada banyak produk-produk yang bisa membantu glowingnya wajah gitu, maka seorang wanita itu, seorang perempuan pasti dia mengambil gitu ya, mengambil produk tersebut untuk perkembangan dan perubahan pada tampilan dirinya sendiri gitu. Nah, maka itu bisa dikaitkan dengan kualitatif. Nah, mungkin itu untuk pertumbuhan dan perkembangan, kualitatif dan kuantitatif. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis perkembangan. Oke, jenis-jenis perkembangan. Oke, di sini agak ini, mungkin saya pakai HP, jadi agak sedikit patah-patah. Oke, satu di antara jenis-jenis perkembangan. Satu, perkembangan fisik, dua, perkembangan kognitif, tiga, perkembangan psikososial. Nah, di sini juga sudah dijelaskan, mungkin saya tidak panjang lebar menjelaskan ini, nanti bisa dibantu oleh Kang Arifin ataupun Teh Aini untuk menjelaskan ini. Dan bahwasanya di sini yang dimaksud dengan perkembangan fisik pada manusia biasanya dapat mencakup pertumbuhan biologis, misalnya pertumbuhan otot, tulang, serta rabun dan berkurangnya kekuatan otot karena penuaan itu. Memang gitu. Perkembangan artinya tadi sudah saya katakan bahwa setiap manusia itu dia pasti akan memiliki perkembangan dari sejak waktu dia dalam janin atau dalam kandungan sampai dia menua, bahkan sampai ajal menjemputnya gitu. Dia memiliki perkembangan, dan di sini dijelaskan mencakup perkembangan di sini mencakup pertumbuhan biologis. Nah, gitu ya, biologis. Misalnya pertumbuhan otot, tulangnya rabun dan berkurangnya kekuatan. Kita bisa melihat saja bahwa seorang anak bayi ataupun anak kecil, dia itu ototnya atau kekuatannya mungkin bisa dikalahkan oleh orang-orang yang lebih besar daripadanya ya. Artinya dia tidak memiliki kemampuan yang besar gitu. Dia masih lemah lah gitu ya seorang bayi itu. Kalau untuk diajak gitu ya, diajak mengangkat beban atau apa gitu. Dan dia tidak memiliki kemampuan, masih lemah ya artinya. Dan juga untuk misalkan dari bayi ke masa kanak-kanak, dari situ dia mulai memiliki kemampuan, mulai memiliki otot-ototnya tuh mulai terasah gitu. Artinya punya kekuatan untuk menjalankan setiap di kehidupannya gitu ya. Artinya kalau misalkan disuruh angkat-angkat sesuatu ataupun fisik dan lain sebagainya, itu pasti dia kuat. Namun di sini kita kembali lagi kepada kekuatan seorang anak. Anak-anak itu pasti dia cepat capek lah gitu ya. Ada banyak anak-anak yang semangat, tapi yaitu tidak jauh daripada kemampuannya gitu. Kita bisa ngebandingkan juga dengan kemampuan seorang yang sudah dewasa gitu ya, beda. Dan juga setelah anak-anak pasti masuk kepada remaja itu. Dan di situ pun di remaja dia bertambahnya kekuatan ototnya, kekuatan organ-organnya dan lain sebagainya, kekuatan pada dirinya sendiri dia bertambah kekuatannya itu. Nah, maka akan semakin kuat untuk menghadapi
masalah yang akan dihadapinya gitu, ataupun tugas-tugas yang akan dia lewatinya gitu. Dan ketika remaja sampai dewasa, dan itu sama juga dia pasti akan berubahnya. Intinya sih gini, ketika remaja ke dewasa dia pasti akan bertambah juga kekuatannya, dan remaja sampai orang tua. Nah di situ dia bertambah juga kekuatan, namun kekuatan di situ nanti akan sedikit demi sedikit akan terkikis. Karena apa? Karena dia bersaing dengan umur, bahasanya gitu.